siang, sore, dan malam hari. Yuk sekarang adik-adik bagi berdiri, kita akan menyanyikan lagu pagi hari, siang hari. Yuk semuanya berdiri ya, semangat ya. Yuk, yuk semuanya bergerak ya di rumah ya. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Oh cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Sekali lagi. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Oh cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Wah, sekarang semuanya sudah suka cinta ya Kak ya. Sekarang adik-adik berduduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyapa Tuhan Yesus ya Kak. Sekarang waktunya buat kita untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan bagi kami sehingga pagi ini kami boleh mengikuti kebaktian ini. Tuhan Yesus, hadirlah di hati kami dan Tuhan Yesus hadir juga di rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Nova, hari ini adalah hari yang istimewa. Apanya Kak yang istimewa? Karena tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-75. Tepuk tangan adik-adik buat Indonesia. Tapi Kak Nova, semuanya itu berkat perjuangan dari para pejuang kita, Kak. Nah, jadi pengen tahu Kak, bagaimana perjuangan para pejuang kita? Nah, pengen tahu ya? Aku punya tab, Kak. Tahu tab? Oh, masa sih? Iya, tab yang sangat canggih, Kak. Yang bisa melihat keadaan pada masa lalu, Kak. Iya. Mana coba? Mau bukti? Wah, kalau Kak Nova mau bukti, kita menyanyi sama adik-adik ya. Kita mau menyanyi sama-sama. Semuanya berdiri, kita menyanyi. 1, 2, 3. Semangat ya semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hands.
ini tabku yang paling canggih Kak, bisa melihat masa lalu. Coba ya, kita nyalakan dulu ya Kak ya. Kita nyalakan Kak. Nah, tuh kan sudah nyala Kak. Sekarang, tuh kan, Kak Nova lihat itu Kak. Itu kan tahun 1945 Kak. Ya, kalau gitu kita panggil Pak Pejuang ke sini ya Kak. Oke, kalau gitu kita panggil ya Kak ya. Kita panggil sama-sama ya Kak ya. Oke, 1, 2, 3. Halo. Selamat pagi Pak Pejuang. Halo. Halo. Kok ada Selamat suara? pagi. Ada suara kok nggak ada wujudnya ya? Selamat pagi Pak Pejuang. Oh, di situ toh? Iya, Pak Pejuang. selamat pagi. Halo, Pak Halo. Pejuang. Kita di sini. Oh iya. Kalian siapa? Hah? Pak Pejuang, kita ini dari tahun 2020 Pak. Hah? 2020? Iya. Bentar, 2020 itu kalau sekarang kan 1945. Berarti kalian dari 75 tahun ke depan dong? Iya Kak, 75 tahun Kak sudah ada. Oh, enak ya di tahun 2020 ya? Wah, di tahun 2020 kami di sini sedang ada masa pandemi Pak. Pandemi? Ada masa corona. Iya Pak, di sini lagi ada wabah Pak. Wah, kalau pandemi aku nggak tahu. Kalau corona apalagi, tapi kalau wabah aku tahu. Penyakit ya? Iya Kak, itu penyakit. Iya. Yang membahayakan. Oh, meskipun Wabah gitu. seluruh dunia Pak. Waduh, berarti luar biasa ya dampaknya ya. Iya. Ah, kalau gitu kalian harus tetap semangat, harus tetap berjuang ya. Iya Pak, kita harus semangat ya Pak Iya, ya. semangat. Di sini juga kami sedang berjuang melawan penjajah supaya bisa merdeka. Oh, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau gitu kita harus berjuang ya Pak ya. Iya, harus semangat ya. Adik-adik juga harus semangat ya. Oke Kak, kalau gitu kita harus terima kasih ya Kak. Ya. Terima kasih Pak Pejuang. Oke, aku juga harus kembali ke teman-temanku. Oke Kak, sekarang kita matikan dulu ya tabnya. Adik-adik, senang ya kita tadi sudah berjumpa dengan salah satu pejuang kita. Nah, masih ingat nggak tadi pesannya Pak Pejuang? Apa pesannya? Kita harus semangat. Iya, senang sekali Kak Tanti. Oleh sebab itu, kita harus semangat menggunakan tangan, kaki, mata, hidung, dan mulut kita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Yuk dengan semangat ya. Adik-adik semuanya boleh berdiri yuk. Kita menyanyi sama-sama ya. Hati-hati gunakan tanganmu, tepuk-tepuk. Hati-hati gunakan tanganmu, tepuk-tepuk. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, tepuk-tepuk. Hati-hati gunakan kaki
Menyanyi Kak. Kita sudah bergembira. Kita sudah bergerak ya Kak ya. Iya. Nah sekarang waktunya kita menyiapkan hati kita, menyiapkan mata kita, menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kakak ajak adik-adik menyanyi lagu Alkitab. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat, AL dari DAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Di mana jawabannya? Alkitab. Hai teman-teman, kenalkan nih, namaku Ciro. Aku ganteng kan? Ganteng kayak kalian yang cowok-cowok ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Aku ada hal penting yang mau aku kasih tahu ke kalian. Teman-teman, saat ini aku lagi sedih. Hatiku susah. Aku sulit cerita ke teman-teman. Ada yang sedang susah hati seperti aku enggak? Jangan ya, biar aku saja yang susah. Nah, yang penting sekarang siapa yang bisa memberitahu supaya aku bisa tetap semangat? Gimana ya caranya ya? Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya memberikan sikap yang baik untuk berdoa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami bisa mendengar, bisa memperhatikan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik bersama dengan Ciro di hari kemerdekaan ini, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan menemukan jawaban dari firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah nanti bersama dengan Ciro kalian akan menemukan jawabannya. Firman Tuhan hari ini temanya adalah aku milik Tuhan gitu ya. Dari Keluaran pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Tapi hari ini Kak Marni tidak membaca semuanya. Jadi Kak Marni akan membaca beberapa ayat saja dari firman Tuhan hari ini. Kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan seperti ini adik-adik. Kemudian Musa dan Harun, oke, sebelum Kak Marni melanjutkan firman Tuhan, kalian bisa baca di sini nanti ya, ikuti di sini ya, oke. Ya, Kak Marni lupa memberitahunya. Ayat 1 mengatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat yang kedua, tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel itu pergi. Lalu kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ketiga mengatakan, lalu kata mereka,
Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Ayat selanjutnya adik-adik. Ayat yang ke-9 Kak Amani akan bacakan. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat pada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta ini. Lalu ayat 22 sampai 24 adik-adik. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus Tuhan? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatku sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, kita perhatikan baik-baik. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Sampai semikian jauh adik-adik firman Tuhan yang kita baca. Nah, sekarang perhatikan semuanya ya. Oke, adik-adik, Musa mau taat kepada perintah Tuhan, memimpin bangsa Israel keluar dari mana? Betul sekali, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah adik-adik, Musa senang sekali ya. Kenapa? Kenapa Musa senang? Karena Tuhan memberikan teman. Siapa temannya Musa? Betul sekali, Bapak Harun. Musa dikasih oleh Tuhan teman, Bapak Harun, kakaknya sendiri itu yang pandai sekali berbicara. Nah adik-adik, sekarang Bapak Musa dan Bapak Harun siap untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Lalu lihatlah apa yang mereka lakukan adik-adik. Mereka berdua datang menjumpai tua-tua Israel ketika itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita penting kepada mereka. Apa beritanya? Wah, ini penting loh adik-adik. Ya, Bapak Musa dan Bapak Harun ini menceritakan kepada tua-tua Israel pada waktu itu bahwa Tuhan akan menolong mereka, akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu berita yang kedua yang juga penting, mereka menyampaikan, Bapak Musa dan Bapak Harun ini menyampaikan kepada tua-tua Israel bahwa merekalah gitu ya, Bapak Musa dan Bapak Harunlah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir itu. Wow, mendengar berita itu adik-adik, bangsa Israel, tua-tua Israel ini senang sekali. Coba bayangkan gitu ya, kenapa mereka senang? Karena adik-adik, mereka bangsa Israel ini sudah 430 tahun berada di Mesir dan menderita. Coba bayangkan adik-adik, lama sekali mereka berada di Mesir, hampir 430 tahun mereka berada di Mesir dan hidupnya susah adik-adik. Mereka berseru, mereka berdoa, mereka minta tolong kepada Tuhan. Dan sekarang hari ini mereka mendengar berita yang luar biasa. Mereka akan dibawa oleh Tuhan, dipimpin oleh Musa dan Harun keluar dari penderitaan di Mesir itu. Wah, adik-adik, setelah itu apa yang Musa dan Bapak Harun lakukan adik-adik? Ayat yang pertama, tadi firman Tuhan yang kita baca mengatakan seperti ini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel itu, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Wah adik-adik, sesuai dengan perintah Tuhan, Musa dan Harun menyampaikan berita ini, menyampaikan izin ini kepada Raja Fir'aun, meminta izin kepada Fir'aun untuk membawa bangsa Israel beribadah di padang gurun. Menurut kalian pertanyaannya,
mendengar hal itu, apakah Fir'aun mengizinkan Bapak Musa dan Bapak Harun membawa bangsa Israel untuk beribadah di padang gurun? Adik-adik coba perhatikan, lihatlah, Raja Fir'aun marah adik-adik. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel itu pergi beribadah di padang gurun. Fir'aun berkata seperti ini, siapakah Tuhan itu yang harus kupegang firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan itu. Dan aku tidak akan membiarkan orang Israel ini pergi. Wah, adik-adik luar biasa ya. Bapak Fir'aun sangat marah dan dia kekeh sekali, teguh, tidak mau membiarkan bangsa Israel itu beribadah di padang gurun. Tapi adik-adik, bukan hanya itu, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Tapi tunggu dulu. Sekarang pertanyaannya, menghadapi Raja Fir'aun itu, apakah Bapak Musa dan Bapak Harun kemudian mundur? Apakah dia berkata, ya sudahlah, kan gak boleh. Kita kan takut sama Bapak Raja Fir'aun. Apakah seperti itu? Tidak loh adik-adik. Firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan bahwa mereka, Musa dan Harun berkata dengan tegas di hadapan Fir'aun ketika itu. Dia katakan, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Wah, adik-adik, dengan tegas Bapak Musa dan Bapak Harun itu menyampaikan perintah yang dari Tuhan itu. Nah, sekarang adik-adik, pertanyaan selanjutnya yang tadi Kak Marni katakan. Bagaimana sikap Fir'aun selanjutnya adik-adik? Ketika Bapak Musa dan Bapak Harun mengatakan seperti itu. Lihatlah. Luar biasa. Raja Fir'aun semakin marah. Apa yang terjadi? Raja Fir'aun tidak hanya tidak mengizinkan mereka beribadah loh adik-adik. Tapi memberi perintah kepada pegawai-pegawainya. Agar bangsa Israel itu diberi pekerjaan yang lebih berat. Waduh, adik-adik, hidupnya bangsa Israel sudah susah. Sekarang Bapak Fir'aun mengatakan bangsa Israel harus diberi pekerjaan yang lebih berat. Adik-adik, apa yang dilakukan? Apa yang diberikan kepada bangsa Israel? Bangsa Israel itu harus membuat batu bata seperti biasanya dalam jumlah yang banyak sekali. Setiap hari mereka harus menyelesaikan batu bata dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Tapi bukan hanya itu, bahan jerami yang biasanya diberikan untuk membuat batu bata, sekarang adik-adik tidak diberikan jerami itu kepada bangsa Israel. Tapi mereka harus setiap hari tetap membuat batu bata itu dalam jumlah yang besar. Adik-adik, itu yang dilakukan oleh Raja Fir'aun kepada bangsa Israel. Lihatlah, sekarang bangsa Israel hidupnya semakin susah. Setiap hari dipaksa untuk bekerja keras. Pasukan Fir'aun itu mengawasi setiap saat dan bertindak semakin jahat kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, dalam keadaan seperti itu, apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel? Bagaimana caranya Tuhan menolong? Itulah juga yang menjadi pertanyaan Musa dan Harun. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan bangsa ini dalam penderitaan seperti ini? Adik-adik, melihat bangsanya seperti itu, Bapak Musa dan Harun ini sangat sedih dan semakin sedih. Apa yang dilakukan oleh Bapak Musa? Adik-adik, ayat yang ke-22 sampai 23 dari firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, Musa berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Adik-adik, Musa sedih melihat bangsanya seperti itu. Musa juga bertanya, mengapa
sepertinya Tuhan tidak menolong. Adik-adik, menurut kalian, apakah betul Tuhan tidak menolong bangsa Israel? Kalau Tuhan menolong, bagaimana caranya? Lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Ayat 22 yang kita baca tadi mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan Tuhan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia akan membiarkan bangsa Israel itu pergi. Sekarang engkau akan melihat, aku akan melakukan sesuatu kepada Fir'aun. Wow, adik-adik, ternyata Tuhan melihat kesusahan bangsa Israel. Dia akan bertindak, dia akan melakukan sesuatu untuk menolong umatnya. Musa dan Harun dan juga bangsa Israel itu adalah milik Tuhan. Maka Tuhan mengerti, Tuhan memperhatikan kesusahan mereka. Sekali lagi Kak Marni katakan, Musa, Harun dan bangsa Israel itu adalah milik Tuhan. Dia pasti memperhatikan, dia akan menjaga, dia akan pegang hidup umatnya itu dalam keadaan apapun. Adik-adik, kalau Tuhan sudah berkata, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Kakak percaya, Kak Marni percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, lalu bagaimana caranya adik-adik? Apa yang Tuhan lakukan? Tunggu dulu, ya kan? Ikuti kebaktian minggu depan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Nanti minggu depan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Karena Fir'aun semakin tegas, semakin kuat tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar di hari kemerdekaan, merayakan hari kemerdekaan ini. Tadi ya teman kita mengatakan bahwa bangsa Israel itu, atau Kak Mari mengatakan bangsa Israel itu adalah milik Tuhan, ya kan ya. Begitu juga dengan kita adik-adik, anak-anak yang percaya kepada kalian semua di rumah masing-masing. Ya, kalian semua apapun keadaanmu hari ini. Adik-adik, ketika kalian percaya kepada Tuhan, ingat, kalian adalah milik Tuhan. Semua kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sayang, Tuhan memperhatikan kita semua. Wah, kita harus berterima kasih ya kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan itu. Dan apa yang kita pelajari adik-adik? Sebagai milik Tuhan bukan berarti hidup kita itu baik-baik saja. Kadang kita mengalami kesulitan. Kadang kita bisa mengalami susah hati. Ya kan? Seperti yang tadi dipertanyakan oleh teman kita tuh gitu ya. Aku sedang susah gitu ya. Susahnya adik-adik apa hari ini? Mungkin ada yang susah disuruh belajar terus Kak sama mama papa Kak. Padahal aku lagi asik main, baru istirahat. Sudah disuruh belajar lagi. Susah Kak, masa tiap hari, tiap menit, tiap detik disuruh belajar. Gitu ya. Mungkin hatinya susah, nggak bisa main karena tugasnya adik-adik banyak hari ini. Ya padahal sudah capek. Nah adik-adik, padahal adik-adik sudah capek mengerjakan tugasnya, padahal sudah lama sekali mengerjakan tugas dan sudah capek gitu ya. Adik-adik itu mungkin membuat kita susah. Tapi tetap semangat di hari kemerdekaan ini. Kalian adalah generasi ini yang harus mengisi kemerdekaan dengan baik, semangat semuanya gitu ya. Ingat, yang pasti kita adalah milik Tuhan. Tuhan memperhatikan, menjaga, dan pegang hidup kita. Bukan hanya hari ini, tetapi Tuhan pegang, Tuhan memperhatikan, Tuhan menjaga hidup kita mulai dari hari ini. Dan selama-lamanya, apapun keadaanmu hari ini. Oke? Semuanya semangat adik-adik. Ya.
Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini dari Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-17a gitu ya. Maliaki 3 ayat 17a mengatakan seperti ini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Kita ulangi sama-sama ya, semuanya mengikuti ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Maliaki pasal yang ketiga ayat 17a. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Nah, luar biasa ya. Kita menjadi milik Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita berdoa adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari kami merayakan kemerdekaan negeri kami ini. Kami diingatkan, kami harus tetap semangat apapun keadaan kami hari ini. Mungkin kami mengalami hati susah, sedih, tetapi hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah milik Tuhan. Anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Kami adalah anak-anak milik Tuhan. Dan apapun yang kami alami, Tuhan memperhatikan, Tuhan menjaga, dan Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan pegang hidup kami semua hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, Kak Mani tetap pesan loh, seperti minggu-minggu yang lalu ya. Semuanya tetap makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, jaga kesehatan ya. Baca Alkitab, berdoa setiap hari, rajin mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa menjaga kebersihan. Semangat melakukan itu semua adik-adik. Tuhan Yesus pasti senang dan papa mama juga pasti senang semuanya ya. Oke, semangat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, sekarang aku tahu. Aku sudah bisa semangat karena aku milik Tuhan Yesus. Aku harus semangat. Karena apa? Karena aku sudah milik Tuhan Yesus. Yeay! Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Kalau setiap minggu biasanya adik-adik memasukkan persembahan di amplop persembahan seperti ini. Nah, untuk hari ini kita akan memberikan persembahan di amplop ini dan adik-adik boleh menitipkan ke papa dan mama saat ke gereja. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh benar-benar kami resapi di dalam hati kami dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan dan boleh berguna bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, aktivitasnya adalah dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia, kita akan menghias bekal. Nah, nanti dengan tema Hari Kemerdekaan. Kemudian adik-adik, hasil karya kalian bisa dikirim ke WA masing-masing kakak sekolah minggu. Ditunggu sampai tanggal 30 Agustus. Jangan lupa ya. Dadah.
latihan sekolah minggu sudah selesai ya. Tapi jangan lupa adik-adik, kita harus tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum selesai kebaktian, kita mau berdoa dulu adik-adik ya. Yuk, Kak Nova bisa pimpin doa ya. Ya, yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan untuk firman, untuk puji-pujian, untuk kakak-kakak yang sudah melayani. Kami juga berdoa untuk adik-adik, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani aktivitas online dan belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Dirgahayu Indonesiaku, yang ke-75, jayalah Indonesiaku. Aku cinta Indonesia. Merdeka, merdeka,